Allah menciptakan mati dan hidup untuk makhluknya itu tujuannya tidak lain liyabluwakum, untuk memberikan ujian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara hambanya yang paling baik dalam beramal, paling baik dalam beribadah, paling ikhlas dalam melakukan, paling khusyuk, paling tawaduk dalam melakukannya, bukan paling banyak dan bukan paling cepat pelaksanaannya. Makanya firman Allah di Al-Quran, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling baik dalam menjalankan ibadah itu, bukan yang paling banyak. Banyak tapi tidak ada diterima, percuma, zong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi alanjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya hidayahmu sebagaimana kau sinari bumi dengan cahaya matahari. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, selamatkan kami dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari mempunyai hati yang tidak bisa khusyuk, dari mempunyai amal ibadah yang tidak pernah kau terima, dan dari mempunyai doa yang tidak pernah kau kabulkan. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu yang kami miliki menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan bermanfaat untuk orang lain, masyarakat yang hidup di sekitar kami, bermanfaat yang mengikuti pengajian ini secara langsung maupun yang melalui media sosial. Ngertikan kami semua, seluruh keluarga, anak dan istri kami, seluruh keturunan kami, seluruh kerabat kami, ngertikan tentang ilmu agamamu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Lindungi kami semua sekeluarga, seluruh kerabat dan sahabat kami dari siksa kubur dan siksa api neraka, dari fitnah ujian cobaan di saat hidup maupun di saat sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya dajjal. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karma bail ilmi wal hilmi wal ikam wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Kitab yang akan kita baca kitab Nasaihul Ibad, halaman 19, makalah yang ke-54. Kita baca satu makalah saja karena sudah malam ya. Tapi sebelumnya kita Fatihah dengan niatan mendapatkan ridho Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Semua perbuatan kita setiap hari, apa yang kita ucapkan setiap hari, tingkah laku kita, dan yang tersirat dalam hati kita, semuanya selalu membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW, agar kita diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, dikumpulkan di surga bersama beliau. Al-hadiniyat wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih wa ala kulli niyati jami'il ulama wal awliya wal anbiya wa syuhada al madhkurah asma'um fi hadzal kitab wa khususan mu'allif Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bandani wa jami' ala kulli niyati jami' awliyat isa jami' masyayikhina jami'i walidaina jami' abaina wa ummatina masyaikhina wa azwajina wa durriyatina wa auladina wa talamidina ra'iyatina wa astiqaina wa karabatina
wa jiwarina wa duyufina wa ashabina wa ikhwanina fid din minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aynama kan min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum al amwat maghfir lahum warhamhum wa'fu anhum syai'ulilailana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wal maqalah ar-rabi'ah wal khamsun, maqalah yang ke-54 di 11 baris dari atas halaman 19 kitab Nashihul Ibad. Jangan sampai hati kita meremehkan maqalah sekecil apapun, maqalah seremeh apapun yang sering kita dengar misalnya, terus kita dengar lagi, jangan sampai disepelekan, diremehkan. Dulu saya ketika minta nasihat kepada guru saya Al-Maghfula Kiai Nawawi Abdul Jalil. Kiai Nawawi Abdul Jalil itu setiap saya mintai nasihat, Kiai nasihati saya, pasti jawabannya Kiai gini, saya tidak bisa nasihati. Sudah kitab yang kamu baca, kitab yang kamu pelajari, isinya itu jadi nasihat bagi kamu. Karena semua orang yang ngarang kitab itu walinya Allah. Kalau kamu ingin dapat nasihat dari wali-walinya Allah, baca kitab. Kalau tidak bisa baca, ya dengarkan isinya kitab. Jadi jangan sampai kita meremehkan. Meskipun kita sering dengar keterangan itu dari guru ini, guru A, guru B, guru sama saja keterangan. Karena semakin hati kita sering kita sirami cahaya ilmu, semakin subur. Kalau sudah hatinya subur, ditanduri apa saja, ditanami apa saja, pasti tumbuh kebaikan. Bumi kalau setiap hari dihujani, ditanduri apa saja, ditanami apa saja, tetap tidak akan gagal panen, pasti subur, empuk. Hati kalau setiap hari dihujani ilmu, itu insya Allah subur. Wal maqalah yang ke-54, kila dikatakan, kalau sudah bahasanya kila ini berarti ulama yang tidak mau disebutkan namanya karena beliau seorang sufi, karena beliau mastur, tidak mau terkenal, jadi namanya tidak diviralkan, tidak mau namanya dipublikasikan. Jadi pingin samar, pingin tidak dapat pujian dari orang lain, akhirnya bahasanya kila dikatakan. Sebagian ulama mengatakan al ibadatu lillah khirfatun, semua ibadah kepada Allah, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu haji, umroh, entah itu sodako, zakat, entah itu istighfar, entah itu zikiran, entah itu baca sholawat, entah itu baca Al-Quran, semua ibadah karena Allah khirfatun, ibaratkan sebuah pekerjaan, sebuah mata pencaharian, ay maksibun min kulli jihadin, dari segala macam aspeknya. Semua ibadah itu diibaratkan seperti pekerjaan kita. Wahanutuha kholwatu, aidukan wa muhadasatu sirri ma'allah haitsula ahada. Warungnya pekerjaan, warungnya ibadah itu apa? Adalah al-kholwat. Kita sering nyepi, kita sering nyendiri, yaitu berbisik-bisik dengan Allah secara hati, ketika tidak ada satupun orang yang tahu kita sedang wiritan. Jadi kita itu harus punya ibadah yang sembunyi. Jadi jangan semua ibadah kita dipertontonkan ke orang lain. Memang kalau seorang tokoh yang jadi panutan umat, panutan makmum, panutan rakyat, panutan santri, itu usahakan ya dipamerkan ibadahnya, biar ditiru santrinya, biar ditiru muridnya. Tapi setenar-tenarnya, meskipun ibadahnya banyak dipertontonkan, ada waktu sebentar yang ibadah sendiri, kayak di dalam kamar sendirian, ada tempat khusus. Rata-rata para kiai, para wali itu punya tempat khusus untuk wiritan, untuk berpacaran dengan Allah, bermesraan dengan Allah. Meskipun hanya 15 menit, meskipun hanya 10 menit, ada ibadah yang sembunyi-sembunyi.
Nah, warungnya ibadah ketika kita bisa ibadah sembunyi-sembunyi di tempat yang sepi, hanya dia dan Allah yang tahu. Ini pasti aman dari ikhlas. Itu aman dari riya, pasti ikhlasnya. Muhadatsatu sirri, berdialog secara sirri samar ma'allah, bersama Allah, haitsula ahada, ketika tidak ada orang lain yang melihat kita. Kalau sudah tidak ada orang lain yang melihat kita, itu aman dari riya. Kalau sudah aman dari riya, pasti ikhlasnya, tidak ada keterpaksaan. Maka ibadah yang bisa diterima cuma ibadah ikhlas. Makanya puasa dengan ibadah selain puasa itu bedanya. Kalau puasa bisa kita membohongi orang lain, karena ibadah puasa itu tidak bisa dilihat pekerjaannya oleh mata. Beda dengan kita sodako, tahu tangan kita sedang masukkan ke kaleng, tangan kita sedang ngasih kepada orang lain, kan kelihatan mata. Sholat ada gerakannya, kalau puasa tidak ada gerakannya. Makanya ibadah paling ikhlas itu puasa. Selain puasa tidak ada. Umroh pun, haji pun ada pekerjaannya, kelihatan mata. Tapi kalau puasa tidak ada pekerjaannya. Meskipun kita pura-pura puasa pun ya orang lain tidak tahu. Meskipun kita aslinya tidak puasa, ditanya, "Sampean sedang puasa sekarang?" Jawabnya, "Iya, saya puasa." Bisa aja akan membohongi. Karena tidak ada pekerjaannya kalau puasa, tidak kelihatan mata. Beda dengan yang lain. Makanya dalam hadis qudsi itu, kullu amali ibni Adam lahu illa shauma. Semua amal ibadahnya anak cucu Adam itu untuk dia sendiri, kecuali puasa. Fa innahu li, itu untuk saya, katanya Allah. Wa ana ajzibi, dan saya yang membalas sendiri. Karena paling ikhlas puasa itu, tidak ada orang yang tahu. Kalau sholat kan ada jelas, ada rukuknya, ada sujudnya. Kalau puasa kan tidak ada rukuk sujudnya. Itu bedanya. Kalau yang ibadah selain puasa, usahakan ada kholwat, ada tempat, ada waktu kita menyendiri bersama Allah. Entah di kamarnya, ada tempat khusus ya. Bahkan saya punya guru namanya Ki Mahali. Ki Mahali ini dari Pulau Bawean. Ki Mahali ini punya wiritan khusus, kamar khusus. Jangankan santri-santri, jangankan hatam-hatam, istrinya pun, anaknya pun tidak boleh masuk ke dalam kamarnya Yai Mahali. Kamar kholwatnya beliau, kamar nyepinya beliau. Beliau punya murid kesayangan, hatam kesayangan, namanya Abu Dharin. Nah, Ki Abu Dharin ini pada saat Ki Mahali bepergian, ya Abu Dharin ini dipesani, dititipi kunci, "Nak, jangan sampai ada satupun orang yang masuk ke kamar saya, meskipun istri saya, meskipun anak saya, jangan sampai diperbolehkan. Ini kamu saya amanati, saya titip kunci ke kamu. Saya mau bepergian." Ki Mahali bepergian, nitip ke hatamnya namanya Abu Dharin. Akhirnya namanya hatam ini penasaran, hatamnya kayak misbah. Sudah dititip pesennya sama Gusnya, "Ojo mlebu kamarku, Bah." Tetep aja. Tetep aja nyelonong. Tetep aja. Ya kayak Abu Dharin ini yang masih kecil, masih muda kayak Mas Misbah ini. Akhirnya melancang. Sampai penasaran, pikiran. Sampai istrinya pun tidak tahu berarti isi kamarnya. Apalagi orang lain, orang yang terdekat dengan Ki Mahali sampai tidak tahu isi dalam kamar. Akhirnya kayak Mbak Abu Dharin ini membuka kamarnya beliau tanpa seizin Yai Mahali. Setelah masuk, lihat langit-langit. Setelah itu keluar lagi, nangis. Setelah keluar nangis terseduh-seduh Ki Abu Dharin ini, sampai Yai Mahali datang. "Kenapa kamu nangis?" Diam aja. "Hai Ki Mahali, masuk kamarnya, mana kuncinya?" "Oh, ada yang masuk kamar saya tadi." "Siapa?" "Kulo Yai, saya yang masuk kamar." Katanya Mas Misbah. Ya. Santri sing lancang, ya tapi lancang. Ndak itu. "Kenapa kamu masuk?" Yai, karena saya penasaran saja. Saya mikir, kok sampai segitunya jenengan punya kamar ya.
Sampai istrinya pun tidak tahu isi kamar kholwatnya beliau. Apa yang kamu lihat tadi? Saya lihat surga, Kiai. Jadi di langit-langit atap kamar beliau itu kelihatan surga. Ini sebelum meninggal lah. Akhirnya pesannya Yai Mahali, nak, jangan sampai semua yang sudah kamu saksikan di dalam kamar saya kamu ceritakan kepada orang lain kecuali sesudah saya meninggal dunia. Itu pesannya Yai Mahali. Jangan sampai singkon weruh diceritakno nang wong liya kecuali sesudah aku mati. Siapa? Ki Abu Darin. Ki Abu Darin Batugu Winongan. Itu kemudian jadi ulama besar. Karena beliau dihukum sama Yai Mahali, diambil menantu nak mau, akhirnya disuruh dakwah di Winongan Timur. Itu namanya terkenalnya Batugu, diambil dari desa beliau di Hadramut namanya desa Tuko, nah, disebut Batugu. Winongan Timur. Winongan Timur ya timurnya Mbak Anu. Kalau Semendi ada sana makamnya Mbak Abu Darin. Mbak Abu Darin ini siapa? Ki Abu Darin ini gurunya Syekhona Holil Bangkalan. Tapi berguru lewat mimpi. Dulu Syekhona Holil Bangkalan ini, beliau ini dipeseni sama guru lip alipannya, guru alip bataksaknya, namanya Ki Daud. Ki Daud pesen kepada Syekhona Holil yang masih kecil, masih muda. Nah, usia saya sudah tua, kamu sudah pintar ngaji Quran, sudah hatam, tolong Ki Abdul Latif, ayahnya Yai Holil, ngajikan anakmu ke kiai di daerah sana. Ada kiai terkenal alim dan walinya Allah, ngajikan ke sana Holil. Sesampainya Syekhona Holil di dalamnya Mbak Tugu, ternyata Mbak Tugu Yai Abu Darin sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Akhirnya Yai Holil yang masih kecil, yang masih muda ini nangis. Nah, tidak nututi berguru kepada beliau, akhirnya ngaji di makamnya. Ngatamkan Quran selama 41 hari, 41 hataman. Jadi satu hari hatam. Sampai suatu saat Syekhona Holil ini mimpi bertemu dengan Ki Abu Darin di alam tidurnya, diajari ilmu nahwu, sorof, ya jurmiyah, imriti, mutamimah, arjumiyah dan alfiyah. Sesudah bangun tidur sudah hafal semua kitabnya. Itu karomahnya Mbak Tugu Mbak Darin. Makanya pesannya guru saya juga Al-Maghfurlah Yai Ahmad Nuruddin Bakir, kalau ada orang ingin mendapatkan ilmu laduni, suruh diam di makamnya Yai Abu Darin selama 41 hari, niati mondok, insya Allah akan menggapai sebagaimana, tidak jauh dengan apa yang sudah didapat oleh Syekhona Holil Bangkalan. Tapi niati mondok, tidak boleh pulang-pulang selama 41 hari. Ini nyapu-nyapui pesareannya tak apa ya. Mungkin masjid mau nyoba ya. Tidak boleh pulang, tapi tidak boleh pulang. Ini pesennya. Iya di situ. Tidur di situ, di masjid ada kok. Misbah bagian ngirim ya, sampai enggak kelem enggak? Sekarang tinggal anak cucunya, tapi pondoknya sudah enggak ada santrinya. Sejak Yai Abu Darin wafat sudah enggak ada santri. Cuma ada orang-orang ngaji di situ banyak. Tuh, kita lanjut. Gara-gara iling sirri ya. Jadi saya ulangi lagi, al ibadah lillah hirfatun. Ibadah kepada Allah itu ibaratkan kita bekerja. Semua orang berbisnis, semua orang kerja. Wahanu tua pasti punya warung, kayak kita dagang ya punya warung. Jualan apa? Warungnya orang ibadah itu adalah khalwat. Sering nyendiri bersama Allah. Jadi sesekali ibadah bareng-bareng manusia, sesekali sendirian, tak ada satupun orang yang tahu. Jangan sampai dalam 24 jam ibadah kita ditunjukkan semua. Kalau bisa ada ibadah siri yang tidak ada satupun orang yang tahu, kecuali dirinya dengan Allah. Itu khalwat. Warok Sumalia namanya orang modal, namanya orang usaha bisnis ya. Itu pasti punya modal. Modalnya orang ibadah itu apa? Warok Sumalia at-taqwa. Modalnya orang ibadah itu adalah bertakwa. Aslu halil ibadah, pokok utama tingkahnya ibadah adalah takwa. Takwa itu apa? Siyanatun nafsi, menjaga diri amma tastahiqu bihil uqubah,
dari sesuatu yang menjadi faktor penyebab mendapatkan siksaan dari Allah, menjaga diri dari siksanya Allah, min fi'lin au tarkin, baik karena melakukan maksiat atau karena meninggalkan taat. Min fi'lin au tarkin, baik disiksanya gara-gara melakukan maksiat atau meninggalkan taat ibadah. Itu modal utama orang beribadah, takwa. Bondo nih, namanya orang dagang ya, ada modal dulu, kulaan dulu, hati takwa, fisri wal alaniyah. Sesudah itu waribahul waribahwa al jannah aidarus sawab wa ma fiha. Namanya orang dagang punya modal dan pasti punya keuntungan. Keuntungan yang kita dapat di dunia dari ibadah yang kita lakukan di dunia adalah mendapatkan surga dan pahala tanpa diminta. Namanya orang ibadah, namanya orang kerja itu pasti digaji sama bosnya. Sampean kerja di pabrik, kenapa sampean semangat kerja? Kayak mas siapa ini, Salman ya, kenapa sampai menggebu-gebu daftar ke pabrik sampai mati-matian ya, meskipun dengan jalan menyogok semisal ya. Misalnya, meskipun pas hari umumnya orang libur kerja, hari Ahad pun tetap disuruh magang, suruh pemanasan. Dari saking apa? Dari saking ingin menggapai pahala yang besar itu tadi. Pahala dari bosnya kan sudah dikasih tahu, kamu 1 bulan saya kasih pahala 4 juta semisal, itu namanya gaji. Semua orang yang ditunjukkan gajinya pasti semangat kerja. Kok seandainya kita ibadah sudah dikasih tahu gajinya berapa, insya Allah tidak ada orangnya maksiat. Ya kita sekarang cari ilmu ya, membaca ilmu, cari ilmu. Kok seandainya sehabis kita belajar ilmu langsung dibuka pintu gaib, lihat alam malakut, lihat surga, oh ternyata ganjarannya orang ngaji itu sekian, 1 miliar semisal. Full ini sampai jalan-jalan mungkin yang ngaji. Tidak ada yang tidur, mati-matian ingin dapat itu. Disitulah gambarnya. Dari sini, kenapa kok ribih? Kenapa kok gaji? Keuntungan ini tidak dikasih tahu sama Allah. Di sini namanya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk makhluknya itu tujuannya tidak lain liyabluwakum, untuk memberikan ujian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara hambanya yang paling baik dalam beramal, paling baik dalam beribadah, paling ikhlas dalam melakukan, paling khusyuk, paling tawaduk dalam melakukannya. Bukan paling banyak dan bukan paling cepat pelaksanaannya. Makanya firman-Nya Allah di Al-Quran, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling baik dalam menjalankan ibadah itu. Bukan yang paling banyak tapi tidak ada diterima, percuma, zong, tidak ada ribehnya. Jadi intinya orang ibadah ya khusyuk, bukan lomba-lomba cepat-cepat selesai, bukan banyak-banyakan juga. Banyak tapi tidak ada yang diterima, kan percuma. Afdhalul a'mal adwamuha wa inqalla. Meskipun sedikit tapi dawam, tapi istiqomah itu bagus daripada kebanyakan tapi setelah itu tidak sama sekali. Kayak gitu. Rata-rata katanya guru saya Habib Lutfi itu, semua walinya Allah setiap harinya yang dipikirkan kotorannya hati. Semua orang yang diangkat jadi wali itu semuanya tidak akan merasa dan tidak akan merasa dirinya pantas jadi wali. Karena apa? Karena hatinya sudah dipenuhi tawadhu dan hatinya merasa kotor karena sudah dipenuhi dosa. Meskipun orang lain banyak mengira beliau wali, dan beliau pun dikasih tahu sama Allah kalau ente sudah saya lantik jadi wali, beliau pun sampai kapanpun semua walinya Allah kayak ya Hamid gitu, tidak akan pernah mau dipanggil wali dan tidak akan pernah mengaku dirinya wali. Karena apa? Sudah pernah berdosa kepada Allah. Nah pantas aku ini jadi wali, mosok saya cari wong-wong aku ini wali. Saya itu dosa setiap hari.
Semua walinya Allah ngomong kayak gitu rata-rata. Tidak ada yang mau, meskipun yang kelasnya wali kutub kayak Syekh Abdul Qadir itu merasa dirinya kotor karena pernah berdosa. Semua wali itu pernah berdosa. Dari situ kemudian Allah mengajari hatinya para wali tawadu, tidak sombong. Sampai kapanpun dia akan tawadu, karena selalu merasa hina, merasa kotor. Tidak ada ceritanya wali ngaku dirinya wali, itu tidak ada. Meskipun dia sudah dikasih tahu sama Allah, tetap dia tidak mau mengaku dirinya wali karena malu kepada Allah. Jadi kesimpulannya gini, jadi sekotor apapun diri kita, seburuk apapun diri kita, jangan sampai kita terus putus asa. Terus kadung elek, kadung bejat, mesisan, terlanjur baca, ya sudah mandi sekali, sudah terlanjur kotor dengan maksiat ya. Mesisan wis dadi bajingan mesisan. Jangan sampai seperti itu. Biarkan yang berlalu, yang penting kita istighfar setiap hari, terus hati sering ingat kepada Allah, sering memohon. Di sini makanya dijelaskan ada anak cucunya Nabi namanya Imam Ali Zainal Abidin, diceritakan ruwiyaan Ali bin Husain rahimahullah taala annahu kana idza tawaddoa isfarra launuhu. Imam Ali Zainal Abidin putranya Sayyidina Husain As-Sibti. Sayyidina Husain putranya Siti Fatimah Zahra. Siti Fatimah Zahra putrinya Rasulullah SAW. Imam Ali Zainal Abidin bila dijuluki Zainal Abidin, hiasan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Nama aslinya Ali bin Husain. Mithlu Zainil Abidin Ali wabnihil bakiri khairi wali. Beliau kalau sudah wudhu mau sholat, selalu warna kulitnya menguning, gemetaran. Fayaqulu lahu ahlu. Akhirnya istrinya Imam Ali Zainal Abidin, putrinya Raja Rustum, seorang kafir majusi yang kemudian masuk Islam, diislamkan oleh Sayyidina Ali. Kemudian dinikahkan putrinya sudah masuk Islam dengan Imam Ali Zainal Abidin. Istrinya Imam Ali Zainal Abidin bilang kepada Sayyid Ali bin Husain, "Ma hadzal ladzi ya'tarika indal wudu?" Kenapa jenengan setiap wudu kok kulitnya kuning, bulu kuduknya kayak merinding gitu? Fayaqulu, Imam Ali Zainal Abidin berkata, "Atadruna baina yadaiman uridu an akum." Saya gemetar. Apakah kalian semua tidak pernah merasa sesudah ini kita mau bertemu siapa? Sesudah ini kita rukuk, kita sujud kepada siapa? Itu yang membuat aku merinding hati. Makanya dijuluki Zainal Abidin, orang yang menjadi suri toladan, contoh bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ini belum lahir sudah diprediksi oleh Kanjeng Nabi. Dulu pada saat Sayyidina Husain radhiyallahu an, cucunya Nabi Muhammad SAW, dipangku oleh Nabi Muhammad SAW. Dipangku, Sayyidina Husain masih kecil. Di pinggirnya Rasulullah SAW ada sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu an. Kanjeng Nabi pesan gini kepada sahabat Jabir bin Abdillah, "Ya Jabir, ini cucu saya ini Nabi kalau nimbali Sayyidina Husain ibni, karena ibni bermakna sibti, bermakna cucu. Sibetoin wa ila sibetoin. Cucu saya ini, Husain ini, kelak akan mempunyai anak. Sayyidina Husain masih kecil, yang jelas belum nikah. Kelak akan mempunyai anak, yang anaknya Husain ini akan menjadi contoh bagi semua orang yang ahli ibadah kepada Allah. Semuanya nyontoh, semuanya berkiblat kepada putranya Husain, yang kelak namanya adalah Ali. Dan si Ali itu, katanya Rasulullah SAW, akan mempunyai anak yang sangat alim, semua ilmu pengetahuan dia kuasai. Tidak ada segelintir pun ilmu, semuanya dia kuasai. Dan nama anaknya Ali itu namanya Muhammad. Ya Jabir, in adraktahu, kalau kamu nututi masanya Muhammad, fa'akri'hu minni salam, saya titip salam, sampaikan salamku kepada
Muhammad. Katanya Rasulullah SAW kepada sahabat Jabir bin Abdillah. Cerita ini saya baca di kitabnya Habib Ahmad Al-Habsyi, mensarai kitab Al-Ainiyahnya Nadoman Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Nama kitabnya kitab Syarhul Ainiyah. Akhirnya sahabat Jabir ditakdir panjang umur sampai Rasulullah SAW wafat, sampai Sayyidina Husain wafat, sampai Sayyid Ali Zainal Abidin juga wafat. Tinggal putranya Ali Zainal Abidin yang bernama Muhammad Al-Baqir. Dijuluki Al-Baqir. Al-Baqir itu orang yang membajak semua ilmu, sama seperti sapi pembajak tanah. Kalau sudah membajak tanah rata, semua ilmu dikuasai, sama kayak gitu. Maka dijuluki Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir. Bapaknya Ali Zainal Abidin, karena ibadahnya dicontoh oleh semua orang yang ahli ibadah. Malam hari Ali Zainal Abidin ini, Imam Ali Zainal Abidin kalau sholat ya sholat sunatnya saja 1000 rakaat. Muhammad Al-Baqir, sahabat Jabir nututi sahabat Muhammad Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain nututi. Ibaratkan sekarang Gus, jenengan dapat titip salam dari mbahnya dulu. Mbah siapa? Rasulullah SAW. Gimana kata Kanjeng Nabi? Beliau mengucapkan assalamualaikum. Jabir, kalau kamu nututi masanya cucuku yang namanya Muhammad, tolong saya titip salam kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan beneran sama sahabat Jabir bin Abdillah. Akhirnya Imam Ali Zainal Abidin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti kesimpulannya, Nabi itu sudah tahu siapa calon anak cucunya, siapa orang-orang yang akan menjadi keturunannya, yang ada darah yang mengalir dalam jiwa raganya. Itu ketemu semua, belum lahir 2 periode. Imam Ali Zainal Abidin sudah diprediksi, Imam Muhammad Al-Baqir juga diprediksi. Makanya kalau orang ahli baca Maulid Tiba itu ya mithlu Zainil Abidin Ali wa ibnihil Baqir khairi wali, itu yang dimaksud. Muhammad Al-Baqir itu imam terlahir dari Imam Ali Zainal Abidin. Muhammad Ali Al-Baqir ini menikah dengan cicitnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Imam Muhammad Al-Baqir ini menikah dengan Siti Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi kalau Muhammad Al-Baqir cicitnya Rasulullah SAW, Siti Farwah cicitnya Abu Bakar As-Siddiq. Pertemuan cicit Rasulullah dan cicit Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melahirkan Imam Ja'far Shadiq. Wal imami shadiqil hafili wa ali dil ulal yakini. Imam Ja'far Shadiq punya anak Ali Al-Uraidi, makamnya ada di daerah Uraid, Madinah. Orang-orang umroh itu banyak yang tidak ziarah ke makamnya Imam Ali Al-Uraidi di daerah Uraid, masuk wilayah Madinah. Karena tidak dikasih tahu sama yang punya travel, kadang gitu dirahasiakan karena malas nganterkan. Jadi jauh dari pemakaman Al-Baqi. Kalau Imam Ja'far Shadiq, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Hasan, Siti Fatimah Az-Zahra makamnya kumpul di Al-Baqi. Sayyidina Husain tidak. Karena Sayyidina Husain dipenggal di Karbala, di kota Kufah, di negara Iran. Kepalanya ada yang bawa, jasadnya ada yang bawa. Jadi insya Allah ya terbelah jadi 2. Tapi yang abadi, yang sering diziarahi sampai sekarang itu di Mesir, Mashhad Husain. Entah yang di Mesir itu apa kepalanya, apa badannya, wallahu a'lam. Nah, terus yang ramai diziarahi di Mesir. Jadi Sayyidina Husain tidak dimakamkan di Madinah. Malah yang pinggirnya Imam Ali Zainal Abidin, yaitu pinggirnya pas di Al-Baqi itu adalah mertuanya, yaitu Sayyidina Hasan. Jadi Sayyidina Hasan ini kakaknya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki Imam Ali Zainal Abidin. Sayyidina Hasan punya anak perempuan namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah binti Hasan, Hasan bin Fatimah Az-Zahra. Siti Fatimah sama Ali. Oh, ini tadi yang besanan dengan Raja Rustum Sayyidina Husainnya.
Sayyidina Husain, saya keliru tadi. Jadi Sayyidina Husain diambil menantu Raja Rustum, lahir Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin diambil menantu Sayyidina Hasan, dapat Siti Fatimah binti Hasan, lahir Imam Muhammad Al-Baqir, gitu ceritanya. Mudah-mudahan meskipun ini banyak ceritanya, kita dapat barokahnya beliau-beliau, sehingga hidup kita setiap hari dituntun oleh Allah ke jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Rasulullah SAW. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Ya Allah, berilah kemanfaatan untuk kami semua dengan barokahnya Nabi Muhammad SAW, barokahnya seluruh anak cucu Nabi Muhammad SAW. Wafatkan kami kelak mati husnul khotimah. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Matikan kami dalam keadaan husnul khotimah, mengikuti jejak langkahnya Nabi Muhammad SAW, mengikuti jejak langkahnya para anak cucu Nabi Muhammad SAW, dan selamatkanlah kami dari semua fitnah, dari semua ujian, cobaan, khususnya fitnah dari Dajjal. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.